Aku tersiksa untuk waktu yang lama. Rasanya tidak ada seorang pun yang peduli. Bertahun-tahun pakai topeng, detik demi detik, hati terkuras dan perlahan-lahan mengikis. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Bahkan, alkohol dan rokok tak mampu untuk menghilangkan rasa sakit ini yang mungkin tak akan pernah hilang. Berkali-kali mencoba untuk melepas topeng. Hati sudah tidak mampu untuk terus menjadi orang lain. Mungkin ini saatnya untuk mencoba menerima diri sendiri dan mengambil semua konsekuensi. Aku jadi teringat suatu hal yang membuat aku berpikir mengapa aku melakukan hal itu. Jadi, semasa aku sekolah, saking aku ingin dihargai dan bisa menyatu dengan lingkungan yang jelas-jelas berbeda dengan kehidupan aku pribadi. Aku memutuskan untuk mencari tahu hobi yang dimiliki oleh orang-orang sekitar dengan tujuan agar aku punya berobrolan dengan mereka. Begitu miris bukan? Pada akhirnya, hidup itu hanya ada dua pilihan. Satu, menjadi diri sendiri dan terima apapun itu resikonya. Atau menjadi orang lain yang mengharuskan memakai topeng dengan tujuan untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Semua manusia punya haknya masing-masing, asalkan mereka siap menerima apapun itu konsekuensinya. Hal yang membuat pikiranku terasa kalut karena rasa kesendirian yang terus mengikat dan mengkontrol semuanya, dan terus menekan yang menyebabkan mentalku semakin melemah, ditambah dengan tekanan yang tidak ada ujungnya. Keinginan untuk bersosialisasi rasanya sangat sulit, apalagi didampingi dengan pikiran jahat yang terus menghantui. Ketakutan yang tidak henti meneror secara perlahan, buat hati semakin tidak nyaman dan tidak karuan. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku berhenti memikirkan semuanya dan mencoba melepas semua beban? Menjadi berbeda itu bukan keistimewaan. Itu hanya bentuk pembawaan diri, atau singkatnya, salah satu bentuk dari menghibur diri. Daripada banyak berbicara hal yang bersifat negatif, mari kita membahas kehidupanku yang mungkin terdengar aneh dan repetitif. Tak bisa dipungkiri, hidupku jika lihat dari permukaan terkesan biasa-biasa saja. Meskipun beberapa kali orang berkata yang tidak, karena penampilanku yang tidak seperti orang pada umumnya. Seperti yang kita tahu, manusia seringkali mempunyai asumsi yang berbeda dengan kenyataannya. Lantas, apa yang bisa kita lakukan selain bersikap tidak peduli dan berhenti untuk mencoba memuaskan hasrat orang-orang di sekitar kita? Semua manusia pasti punya tempat di mana mereka bisa melakukan pelarian terhadap kehidupan yang suntuk dan penuh dengan aura negatif. Kalau aku pribadi, punya pulau-pulau yang selalu berhasil membuatku merasa lebih baik. Tiap hari, kegiatan aku hanya mengunjungi pulau-pulau yang memberikan sumber kebahagiaan. Dari sekian banyaknya pulau yang aku kunjungi, hanya satu yang terasa seperti rumah. Tiap kunjungan terasa seperti diberikan pulkan yang rasanya selalu sama dan tidak pernah berubah. Rasa bosan, sebuah hal yang wajar bukan? Tapi anehnya, pulau ini tidak memberikan kesan bosan. Bahkan, yang lebih anehnya lagi, hasil panen di pulau tersebut sangat sedikit, dan ada di mana tidak dapat hasil sama sekali. Logikanya, seharusnya aku meninggalkan pulau tersebut dan tidak berkunjung kembali. Hanya saja, banyak hal yang istimewa yang dimiliki pulau tersebut yang tidak dimiliki oleh pulau-pulau yang lain. Cukup sudah, saatnya aku membahas rumah yang sebenarnya. Keadaan di rumah sama sekali tidak ada masalah.
Selalu ada pelukan hangat yang mereka kasih tiap harinya. Ini hanya masalah perbedaan jalur yang sangat berbeda. Kasarnya, mereka ke kanan, sedangkan aku ke kiri. Semua akan baik-baik saja jika mereka bisa menerima aku sepenuhnya. Tetapi, aku yakin itu terasa mustahil karena aku dan mereka sama-sama mempunyai prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini bukan masalah ego masing-masing, tetapi masalah jalan yang diambil yang sudah sangat berbeda. Mereka hanya berusaha tetap di jalan yang menurut mereka benar. Dan itu bukan hal yang salah, bukan? Hingga hari ini, alasan mengapa sampai saat ini aku menggunakan VPN, apalagi kalau bukan karena mereka. Mereka secara tidak sadar mengurung anaknya dan menuntut anaknya untuk mengikuti jalan mereka. Tetapi, aku sadar bahwa ini bukan salah mereka. Ini hanya masalah prinsip. Sederhananya, jika aku seperti mereka, keluarga aku akan menjadi keluarga yang sempurna. Sayangnya, keluarga yang sempurna itu hanya ada di dongeng saja.